Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi buat kalian yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian tuh bisa subscribe. Buat kalian yang masih kerja di pabrik gitu ya guys ya. Kalau kerja itu sewajarnya saja. Apa sih yang dimaksud sewajarnya? Ya kerja itu sesuai sama job desk. Kalau kalian punya skill yang berlebih, kalau menurut aku ya, kalian satu bisa menunjukkan, dua juga nggak usah menunjukkan. Kalau kalian punya skill yang lebih atau kemampuan lebih gitu kan, keterampilan yang lebih dari job desk kalian, kalau di perusahaan kalian itu ngasih reward ketika kalian itu melakukan pekerjaan lebih, ya nggak apa-apa gitu loh, kalian bisa menunjukkan gitu kan. Tapi kalau perusahaan kalian tuh tidak ngasih reward, ya nggak usah gitu loh. Untuk apa? Karena endingnya itu akan capek gitu kan. Karena di banyak perusahaan itu ya guys ya, ketika kamu itu melakukan pekerjaan di luar job desk, jadi pekerjaan lebih gitu, ini bukan lembur ya, dalam arti keterampilan kamu bisa melakukan pekerjaan ini, terus kamu dimintain tolong untuk melakukan pekerjaan ini yang lainnya di luar job desk gitu kan, di waktu jam kerja gitu kan. Ada perusahaan yang ngasih reward, dalam arti mungkin nanti di gaji kalian itu akan ada tambahan sedikit berbeda sama teman-teman kalian. Tapi ada juga perusahaan yang memang tidak memberikan reward sama sekali, gaji pun tidak ada tambahan, jadi gaji kalian tuh sama kayak teman-teman kalian. Rasanya itu bakalan gak enak kalau di perusahaan yang memang gak kasih reward kayak gitu. Jadi kalian melakukan pekerjaan otomatis lebih capek dari teman-teman kalian, tapi gaji kalian itu sama. Jadi kalau kalian tuh mau menunjukkan keterampilan kalian, kelebihan kalian, gitu, skill kalian lihat dulu perusahaannya itu seperti apa ya guys ya. Jangan asal menunjukkan. Kalau asal menunjukkan, aku jamin kalian tuh malah jadi terbebani, malah jadi tambah capek, tapi kalian tuh nggak mendapatkan income tambahan gitu. Orang bekerja itu kan tujuannya untuk mencari uang, betul kan? Untuk memenuhi sebuah kebutuhan gitu kan. Karena banyak sekali yang curhat gini, mereka melakukan pekerjaan yang berlebih di luar job desk mereka, tapi mereka nggak dapat reward. Jadi mereka itu merasa iri. Tahu gitu, kerja di sini aku biasa-biasa aja kayak teman-teman yang lain. Nggak usah terlalu semangat, nggak usah nunjukin ini, nggak usah nunjukin itu. Sebenarnya kayak gitu juga nggak benar, juga nggak salah. Karena kalau kita di tempat kerja ya, kita itu jangan terlihat terlalu bodoh banget, jangan terlihat terlalu malas banget, jangan terlihat terlalu tidak mengertian atau on banget gitu, karena itu akan berpengaruh juga kan sama keberadaan kita di perusahaan. Karena kalau kita tuh satu tidak mudengan atau dianggap bodoh, malas dan lain sebagainya, pasti kita itu nanti posisinya itu akan serba salah. Karena kita nanti akan kayak gimana ya, diusir secara halus tapi berlahan-lahan kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau kalian yang kerja di pabrik garment, kalian dipindah-pindah ke line-line, nggak ditempatkan di line inti kalian sendiri, dipinjamkan di sana, dipinjamkan di sini, bukan karena kalian itu bisa menguasai ini dan itu, karena mungkin kalian sering bolosan, terus nggak mudengan, nggak cepat menguasai mesin kayak gitu loh guys. Jadi ngerasa terbuang, endingnya nanti keluar. Jadi kalau kerja itu ya harus pas-pasan, bisa menyesuaikan. Jadi jangan terlalu pinter banget, karena sering dibodohin, sering dimanfaatkan tenaganya, pikirannya gitu kan. Kalau kalian mau sedekah ya nggak apa-apa, it's okay, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian mau menunjukkan kemampuan kalian, kalian dianggap berskill, kalau memang ada rewardnya nggak masalah. Karena memang beberapa perusahaan pasti akan ngasih reward atau tambahan skill ya untuk kalian yang memang punya skill berlebih. Jadi beda sama yang lainnya. Untuk kita, misal teman kita mendapatkan tambahan income gitu kan ya, mungkin tunjangan skill, sedangkan kita tidak, ya kita harus legowo gitu. Kita lihat, oh mereka memang bisa, mampu. Jangan kita anggap nanti kita iri ya, padahal mereka itu yang
punya skill kayak gitu, punya skill berlebih, pastinya itu kerjanya juga lebih berat daripada kita. Tapi kalau di corporate aku nggak tahu ya guys ya. Kalau di pabrik sih biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau yang bisa biasanya ya kadang dimanfaatkan gitu. Itu tuh udah hal lumrah sih sebenarnya. Tinggal kita menyikapinya itu bagaimana. Alhamdulillah kalau memang dikasih tambahan gitu kan. Kalau enggak ya udah gitu. Jadi ketika kita kerja di suatu perusahaan, masuk pabrik baru nih, kita lihat dulu. Kita itu jangan sok gitu loh. Dalam arti sok aku bisa gini loh, aku bisa gini loh, aku bisa gini. Karena kalau kamu sesumbar kayak gitu, pastinya kamu itu akan disuruh melakukannya. Karena yang namanya perusahaan juga nggak mau rugi dong. Misal nih, kok dia bisa melakukan lebih dari job disk-nya dia, otomatis ya bakal digunakan. Secara teorinya kan seperti itu. Jadi kalau kerja itu sewajarnya. Misal nih kita berangkat pagi pulang sore, gaji UMK ya, kerja ya sesuai job disk gitu loh. Jangan terlalu membebani kita dengan pekerjaan-pekerjaan di luar job disk kita gitu loh. Andai kata atasan kita meminta kita melakukan pekerjaan di luar job disk kita dan kita merasa nggak mampu, terlalu capek, ya kita ngomong aja gitu loh. Apalagi mungkin yang dipilih kalian sendiri. Beda mungkin kalau semua in case atau di suatu kondisi tertentu mungkin bisa dimaklumi dan tidak setiap hari. Tapi kalau setiap hari kalian itu berhak menolak, kalian berhak yang namanya itu protes. Oke? Tapi kadang memang di case tertentu atau kejadian tertentu ya menuntut semua, nggak hanya kita, untuk melakukan pekerjaan di luar job disk. Itu biasanya itu di kasus-kasus tertentu dan nggak setiap hari juga. Kadang memang ada situasi tertentu yang mengharuskan kita seperti itu. Jadi buat kalian kerja sewajarnya, capek istirahat, kalau sakit ya periksa, istirahat dulu dan jangan terlalu ngoyo gitu loh guys. Karena jujur ya, ketika kalian bekerja terus kalian resign ataupun sakit dan mengharuskan kalian akhirnya nggak bisa berangkat kerja lama, itu tuh kalian tuh akan cepat digantikan sama yang namanya orang baru guys. Karena di dunia pabrik itu kayak gitu, satu keluar satu masuk dan terus sebagainya itu kayak gitu terus. Jadi tuh nggak bakal kalian ditunggu-tunggu kedatangannya di perusahaan. Kalian kelihatan berapa hari nggak berangkat, kalian dianggap keluar, mereka akan mengganti kalian, jadi langsung dapat pengganti terus. Jadi selalu perputaran kayak gitu terus ya, ada yang keluar ada yang masuk gitu. Jadi kalian tuh jangan terlalu, kalau sama pekerjaan itu terlalu suanyang banget tuh juga nggak bagus. Jadi kita itu harus biasa-biasa saja. Bekerja adalah suatu tanggung jawab kita sudah melakukan tanggung jawab, ya udah enough gitu loh, cukup sampai di situ, nggak usah terlalu berlebih-lebihkan. Karena kalau kita endingnya kita have a problem di luar pekerjaan dan mengharuskan kita keluar, cari gantinya itu mudah banget. Kalau kalian tiba-tiba sakit ya, kalian tuh kadang sayang kan, sakit, kalau nggak berangkat kerja kasihan dan lain sebagainya. Tapi kalau ada apa-apa sama diri kalian, ya perusahaan juga akan bertanggung jawab sewajarnya saja. Seperti kalian kan sudah terjamin di BPJS, seperti itu loh guys. Jadi ya bekerja harus sewajarnya saja. Jangan sampai suatu saat kita sendiri yang dirugikan kan. Karena banyak kejadian case kayak gini. Kerja, tipenya orang itu, temanku tipenya itu kalau sakit tuh nggak mau yang namanya itu periksa atau istirahat. Jadi ternyata setelah beberapa tahun ternyata dia itu punya sakit parah yang tiba-tiba mengharuskan dia harus dirawat di rumah sakit, drop dan akhirnya meninggal dunia. Kadang kita dapat mengambil pelajaran dari itu semua, karena kesehatan itu juga penting. Jadi meskipun kamu itu pengen menunjukkan loyalitas ke perusahaan, tapi kalau kondisi fisik kamu atau badan kamu sedang nggak baik-baik saja, istirahat, izin, karena bisa kan izin sakit. Jadi kalian bisa periksa, dapat surat keterangan sakit, kalian bisa istirahat. Jangan terlalu ngoyo sama tubuh kita, karena tubuh kita itu kasihan banget. Dari banyaknya kejadian kayak gitu itu, aku jadi belajar bahwa kalau kita udah kayak temanku itu ya, sakit seminggu akhirnya meninggal, ya udah, kalau
di dunia pabrik itu ya udah terlewat begitu saja gitu loh. Nanti akan dapat gantinya lagi. Siklusnya tuh kayak gitu terus. Jadi please sayangi diri kalian. Bye bye.